Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga pagi hari ini kita ada di tempat ini. Kita tahu semua akan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita rindu mempersiapkan hati kita. Kita rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari pagi hari ini, biarlah setiap hati kita, setiap kehidupan kita mau fokus untuk kita mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah setiap yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Engkau layak menerima pujian kami. Engkau layak menerima yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dilayakkan pagi hari ini. Biarlah ibadah kami, ibadah yang sungguh diberkati oleh Engkau. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih pagi hari ini, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Biarlah ibadah kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Alam semesta tunduk kepadamu Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya. 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 Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Haleluya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
menjadi Raja buat kita semua. Dia yang maha besar, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha dahsyat. Mari kita tinggikan Dia, Raja di atas segala raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita boleh bersyukur karena kita punya Tuhan yang maha besar. Dia yang maha kuasa. Dia yang memberikan kuasa bagi setiap kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Katakan, kami mau mengiring-Mu Yesus. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Biarpun melewati lembah air mata, kami mau menyaksikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. 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 Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
pujian ini boleh menjadi komitmen bagi setiap kita. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Biarpun yang kami lalui itu tidak selalu mudah, tetapi kami mau katakan bahwa kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Layani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Saunya semuanya berbanding berdiri. Haleluya. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Katakan melayani. Haleluya. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. haleluya. Haleluya. Ku Pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Raya Namashi. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan. Engkau memilih kami, Engkau menetapkan kami. Amin. Bahkan Engkau menjadikan kami kawan sekerjamu Tuhan. Ya. Untuk kami boleh mengabdikan hidup kami, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kami. Amin. Karena kami tahu Engkau layak terima yang terbaik dari hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih. Sampai hari ini kami tahu kasih setia Tuhan terus nyata buat kami. Amin. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya. Kami tahu dalam pengiringan kami, dalam perjalanan kami harus lewati jatuh bangun proses kehidupan. Tapi kami terlalu yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau Allah yang setia. Amin. Engkau Allah yang terus nyata dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Janjimu Tuhan, pertolonganmu nyata buat kami. Ketika kami terus berharap dan mengandalkan Engkau, Ya. di situ kuasa-Mu dinyatakan. Amin. Di situ janjimu digenapi. Amin. Saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan, suara Tuhan. Ya Tuhan. Mari singkapkan kebenaran-Mu pagi hari ini buat Ya. setiap kami. Kami siap Tuhan. Yesus. Biarkan Tuhan hari ini berikan kepada kami roh yang lemah lembut. Amin. Dengan kerendahan hati Tuhan kami Oh, membuka Ramai hati Siki, dan hidup Ramai kami. Ramai Siki. Sehingga firman-Mu Ramai Siki. sungguh-sungguh nyata atas kami. Amin. Disampaikan, kami dengar dan Yes. kami pegang dan kami yakini dan kami Haleluya. lakukan. Sehingga kami diberkati Tuhan. Amin. Kami menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami, atas hamba-Mu. Ya. Biarkan Tuhan Roh Kudus Guru yang agung akan menolong kami. Amin. Mengerti, memahami apa Amin. yang menjadi maksud dari firman-Mu. Ya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami. Berfirmanlah Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Iya, kita bersyukur tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan ini. Dan saya percaya semua kita adalah orang-orang yang tetap percaya bahwa berkat Tuhan, janji Tuhan tetap nyata buat kita. Tema kita hari ini kita masih bicara mengenai bagaimana menjadi angkatan generasi di zaman ini yang terus hidup dalam rancangan Tuhan. Dan hari ini tema kita adalah generasi yang melayani dengan kasih dan kuasa. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu kasih dan kuasa Roh Kudus yang berasal dari Tuhan harus selalu berjalan bersama-sama. Jadi kenapa kita harus melayani dengan kasih dan kuasa? Karena memang kasih dan kuasa yang berasal dari Tuhan itu harus berjalan bersama-sama. Setiap kali Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya, Dia juga menyatakan kuasanya. Jadi kalau kita juga menjadi angkatan, menjadi generasi di zaman ini, kita juga dalam melayani Tuhan, kita harus melayani dengan kasih dan kuasa. Ini harus berbarengan, harus berjalan bersama-sama. Sehingga sungguh-sungguh lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Saudara, mari kita membuka Mazmur pasal 62 ayat yang ke-12 sampai 13. Mazmur 62 ayat 12 sampai 13. Mazmur 62 ayat 12 sampai 13. Saya akan mengajak kita semua membaca bersama-sama bagian ini. Mazmur 62 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Sudah dapat semua, amin? Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, dalam kitab Mazmur pasal 62 di sini dijelaskan, satu kali Allah berfirman, ada dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa itu dari Allah asalnya, dan dikatakan dan daripadamu juga kasih setia. Jadi saudaraku, kuasa dan kasih itu berasal dari Tuhan. Amin. Saya percaya kalau hari ini kita ada, itu karena kasih Tuhan, betul? Dan itu karena karya kasih Tuhan atas hidup kita. Dan semuanya itu berasal dari Bapa, dari Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudara, Tuhan berfirman, di sini dikatakan kasih itu
berasal dan kuasa itu berasal dari Tuhan. Saudara, kasih tanpa kuasa itu bukan berasal dari Tuhan. Minta maaf, ada banyak di luar sana orang bisa mengasihi. Tapi tidak semua kasih itu berasal dari Tuhan. Karena ada orang yang mengasihi tapi mengasihi yang salah, betul? Saya percaya kalau mengasihi yang dari Tuhan itu selalu menghasilkan kuasa. Nanti kita akan lihat dari firman Tuhan. Saudara, kasih Tuhan dan kasih yang berasal dari Tuhan selalu disertai dengan kuasa. Saudara, kasih Tuhan apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita melayani? Tema kita hari ini adalah melayani dalam kasih dan kuasa. Saudara, ada dua alasan yang kurang tepat. Kadang-kadang kita kan punya banyak motivasi, punya banyak alasan. Kalau ditanya kenapa kita mau melayani Tuhan, hari ini kita lebih dulu belajar ada alasan, dua alasan yang kurang tepat dalam kita melayani Tuhan. Yang pertama begini, alasan yang pertama, kita melayani dengan alasan atau tujuan supaya kita merasa dihargai atau merasa berharga. Sepertinya ini baik, tapi sebenarnya ini kurang tepat. Kalau kita mau melayani, kita mau berperan dalam pelayanan supaya kita berharga, saudara, harga diri yang didasari oleh peran kita di gereja itu tidak tepat. Kenapa? Karena sebenarnya semua kita ini berharga di mata Tuhan. Kita melayani atau tidak melayani, kita semua berharga di hadapan Tuhan, betul? Amin. Kita ini diciptakan segambar dengan rupa Allah. Jadi kalau kita melayani supaya kita dihargai, makanya pertama orang berlomba-lomba melayani Tuhan. Berkompetisi ya. Ingin lebih hebat dari yang lain. Bahkan main sikut sana, main sikut sini, supaya apa? Supaya kita tampil melayani lebih hebat daripada yang lain. Karena kita merasa kalau kita melayani, kita dihargai. Kita sangat berharga. Sehingga kadang-kadang saudaraku, kita ingin pelayanan kita juga yang nampak. Orang lihat kita, wah hebat pelayanannya. Karena kita punya tujuan yang salah. Kita melayani bukan supaya kita berharga, tapi kita ada karena Tuhan menghargai kita. Kita berharga di mata Tuhan. Alasan yang tidak tepat yang kedua adalah apa? Alasan saudara hidup, kita hidup. Kita berkata begini, kita hidup hari ini karena kita mau melayani Tuhan, harus melayani Tuhan. Sudah, alasannya terdengarnya ada istilah hidup untuk melayani. Betul? Sering dengar ya? Melayani untuk hidup atau hidup untuk melayani? Saudara yang kasih Tuhan, sepertinya alasan ini terdengar bagus, terlihat rohani. Tetapi ingatlah, saudara tidak hidup hanya untuk melayani. Saya ingin katakan begini, maksudnya apa? Kita tidak hidup melayani, karena orang punya konotasi melayani itu di gereja. Sekali lagi, kalau kita merasa bahwa kalau kita melayani hidup adalah melayani untuk di gereja, itu adalah konsep yang salah, kurang tepat. Hidup untuk melayani di gereja. Kenapa? Karena Tuhan memilih kita supaya kita memuliakan Dia baik di dalam maupun di luar gereja. Kadang-kadang saudaraku, orang berpikir gini, saya mau melayani supaya saya berharga di gereja, supaya orang melihat kita hebat, dan lalu kita berkata saya hidup untuk melayani di gereja. Ada banyak orang berlomba-lomba. Saya senang sekali karena saya juga rindu semua kita melayani di gereja. Tapi kalau kita hanya berkata hidup kita hanya untuk melayani gereja, itu kurang tepat. Tuhan menciptakan kita, Tuhan memilih kita untuk kita memuliakan Dia, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Artinya kalau kita melayani dengan kasih dan kuasa, itu bukan hanya dalam gereja saja. Dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan bahwa kita melayani Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 17 mengatakan apa? Saya akan bacakan Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Alkitab mengatakan segala sesuatu, katakan segala sesuatu. Artinya tidak hanya ketika kita melakukan pelayanan di gereja, dimanapun kita berada, itulah pelayanan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, lakukanlah perkataan kita, perbuatan kita, semuanya seperti untuk Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Itu sebabnya saudaraku, saudara enggak hanya wah
sudah siapkan pelayanan yang bagus hari Minggu. Tapi setelah hari Minggu, perkataan kita, perbuatan kita nggak sesuai dengan status kita sebagai pelayan Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana tujuan dan alasan yang benar dalam kita melayani Tuhan. Sebelum kita masuk kepada tema yang hari ini kita mau sama-sama tahu, yaitu melayani dalam kasih dan kuasa. Saudara, apa tujuan, alasan yang benar dalam kita melayani Tuhan? Saudara, melayani Tuhan itu bukan untuk Tuhan. Tolong garis bawahi, bukan untuk Tuhan, tetapi karena Tuhan. Kalau kita melayani hanya untuk, tapi bukan karena Tuhan, saudara, itu yang mendasari tema kita hari ini. Kita melayani bukan untuk Tuhan, tapi karena Tuhan. Kenapa kita belum melayani dalam kasih dan kuasa? Kita melayani karena Tuhan yang sudah lebih dulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan ini yang mendasari kita seharusnya. Apapun yang kita lakukan, kita melayani karena dasar yang benar. Karena Tuhan yang adalah kasih. Dia adalah kasih yang sesungguhnya. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia Bapa yang baik. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita dan memberikan kehidupan yang baru buat kita. Saya percaya kalau ini menjadi dasar buat kita, saya yakin kita tidak pernah akan kecewa. Kita nggak pernah akan mundur. Kita nggak pernah akan lelah untuk berkata, saya mau melayani Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Alasan yang kuat dalam melayani Tuhan adalah kasih. Saudara, kasih, pelayanan tanpa kasih itu seperti, saudara, sesuatu yang kita kerjakan seperti tong yang bergemerincing, yang tidak ada gunanya sama sekali. Saudara dikasih Tuhan, mari coba kita lihat 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dan jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan atau kuasa yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang 10-11 di sini dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperolehnya. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Allah. Saudara, kita harus melayani, harus didasari dengan kasih, tapi juga dengan kuasa. Di situ dikatakan, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan. Kasih dan kekuatan dan kuasa itu harus bersama-sama. Artinya saudaraku, kalau kita ingin melayani Tuhan, kita harus mendasari setiap apapun yang kita lakukan. Kita mau sungguh-sungguh didasari kasih. Kasih yang Tuhan sudah nyatakan buat kita. Yang Bapa sudah tunjukkan buat kita, lebih dulu kita mengalaminya oleh karena Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, alasan kita melayani adalah karena kekuatan kuasa yang Tuhan sudah juga berikan kepada kita untuk melayani. Sehingga terjadi perubahan hidup di dalam dan melalui kita. Saudara, jangan lupa bahwa semua ini karena Tuhan. Hanya Dia yang layak menerima segala pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akan lihat hari ini tentang bagaimana kita melayani dalam kasih dan kuasa lewat teladan Tuhan Yesus. Kita akan membuka Markus pasal yang ke-5. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20, kita enggak membaca semuanya. Tapi mari kita akan baca beberapa bagian dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Markus pasal 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui Dia.
Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat teladan dari Tuhan Yesus yang dia ingin sampaikan buat kita tentang melayani dengan kasih dan kuasa lewat pelajaran dalam Markus pasal yang kelima ayat sampai 20. Saudara, yang pertama dengan kasih. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita melayani dengan kasih. Saudara, kalau kita melihat dalam cerita ini, yang pertama saudaraku, Yesus rela menghadapi kenajisan untuk menolong orang itu. Kita tahu saudaraku, daerah Gerasa adalah daerah yang najis. Karena penduduk kota Gerasa ini, penduduk Gerasa ini kebanyakan orang-orang non-Yahudi, bukan Yahudi. Makanya nggak salah, saudara, di sana ada peternakan babi. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Karena orang Yahudi nggak mungkin. Karena buat orang Yahudi babi itu haram. Betul? Artinya daerah Gerasa ini daerah orang-orang kebanyakan non-Yahudi. Tapi kita tahu di sini Yesus rela menghadapi. Yesus datang ke sana untuk menolong seorang yang menurut saya nggak masuk hitungan. Seorang yang sudah berpuluh-puluh tahun mengalami sakit karena apa? Dirasuk setan. Tinggalnya juga minta maaf, bukan di tempat yang baik, tapi di kuburan. Orang menjauhi dia dan orang sangat takut dengan dia. Tapi di sini dikatakan Yesus rela untuk menghadapi kenajisan, untuk menolong orang itu. Yesus punya hati yang didasari kasih. Yesus didatangi orang yang dikuasai oleh roh jahat, roh yang najis, roh yang jahat ini, dan orang yang tinggal di pekuburan yang merupakan daerah yang najis. Karena menurut saya hanya orang-orang yang minta maaf kurang waras saja yang tinggal di pekuburan. Betul? Kecuali di samping kuburan, seperti dulu saya pernah sampingnya kuburan. Itu karena juga nggak tahu. Perumahan biasanya ada juga yang di samping kuburan. Tapi menurut saya kalau sudah tahu, nggak mungkin saudara mau beli perumahan yang di sampingnya kuburan. Betul? Apalagi kita tinggal di kuburan, tidak ada rumah. Artinya tahu kuburan adalah tempat yang menyeramkan dalam konotasi dunia ini. Tempat yang gelap, tempat dunia orang mati di sana. Walaupun sudah jadi tanah, sudah kembali menjadi debu tanah. Tapi sekali lagi, orang yang tinggal di kuburan adalah orang yang najis, orang yang tidak berharga, betul? Tapi katakan di sini Yesus sebagai orang yang Yahudi seharusnya Yesus tidak perlu masuk ke tempat itu. Tidak ada dasar, tidak ada keharusan buat Yesus untuk menolong itu, orang itu. Sehingga ketika Yesus datang ke sana, itu menunjukkan inilah ciri melayani dengan kasih. Yesus mau menunjukkan kasihnya kepada orang yang tidak berharga, yang najis, yang juga tinggal di daerah yang najis, sehingga orang pun menjauhi. Apalagi di sini dikatakan orang ini diikat, tapi semua ikatannya dilepaskan. Artinya selalu memberontak. Saya mau katakan hari ini, siapapun kita yang merasa tidak berharga, tapi percaya kasih Tuhan sanggup menjangkau kita. Amin. Mungkin kau sedang bergumul untuk orang-orang yang seperti ini, tapi percayalah kita punya Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau datang menolong setiap orang-orang yang terbelenggu, setiap orang-orang yang terikat, orang-orang yang merasakan oh najis, walah karakternya, sikapnya seperti ini. Mari kita belajar punya hati. Memang kadang-kadang saya mau tanya,
Ketika Yesus menghampiri ada resiko enggak? Saya mau tanya, ada resiko enggak? Ketemu orang gila, resikonya apa? Sehingga buat takut. Saudara, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Percaya? Percaya? Kalau saudara mengasihi, saya percaya kasih yang saudara kalilkan itu disertai dengan kuasa. Saudara percaya kalau kita mengasihi dengan tulus, siapapun orang yang mungkin menurut kita menakutkan, tapi kalau engkau mengasihi dengan tulus, kasih yang tulus itu datangnya dari Tuhan, pasti disertai kuasa. Amin. Mari kita mau belajar seperti itu. Jangan pernah takut. Kita bersama dengan Tuhan. Minta supaya kasih Tuhan memenuhi kita. Yang kedua, saudaraku, Yesus tunjukkan apa? Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa seorang manusia itu jauh lebih berharga dari harta yang bernilai apapun. Kita sering dengar ayat ini. Kita sering baca bagian ini, nas ini. Yesus rela mengusir roh jahat itu. Dikatakan, siapa namamu? Namanya siapa? Legion. Karena apa? Karena banyak. Orang Gerasa ini dikuasai roh jahat bukan hanya satu, tapi banyak. Makanya saudaraku, ketika diusir ke berapa? Mungkin juga saya tanya seperti itu, 2000. Karena nama Legion itu artinya apa? Banyak. Tidak hanya satu, mungkin banyak yang merasuk roh ini, tapi dikatakan Yesus lebih menghargai seorang yang sepertinya tidak berharga, yang najis, lebih dibandingkan 2000 babi yang kalau dihitung sekarang jumlahnya sebentar lagi sudah lewat ya, ya. Apa namanya? Imleknya sudah lewat, harganya mungkin sudah turun, tapi menurut saya sekarang daging itu nggak akan turun-turun, mahal terus. 1 ekor kalau dihitung minta maaf 3 juta saja. Kali 2000 berapa? Harganya 6 miliar. Artinya 1 jiwa buat Yesus itu sangat berharga. Yang setuju katakan amin. 1 jiwa buat Yesus itu sangat berharga. Jangan pernah menyia-nyiakan 1 jiwa. Enggak berkata, orang yang seperti ini karakternya jahat, dia begini. Saya mengatakan, saudara harus mengasihi dengan tulus, sama seperti Tuhan mengasihi kita apa adanya. Amin. Karena buat Tuhan Yesus melayani dengan kasih itu artinya kita harus menunjukkan bahwa setiap jiwa itu berharga di mata Tuhan. Setiap pribadi itu berharga di mata Tuhan. Yesus menunjukkan bagi Yesus 1 jiwa itu lebih berharga dari harta yang bernilai seberapapun. Mungkin saudara minta maaf, saudara harus habis banyak uang karena 1 orang yang membuat saudara mungkin begini. Aduh, sudah menyusahkan. Tapi jangan pernah berhenti mengasihi. Jangan pernah berhenti mengasihi 1 jiwa pun di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan 1 jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti menunjukkan kasih-Nya, perhatiannya. Yesus mau menunjukkan kasih-Nya. Saya tahu ada resiko. Saya sering diingatkan, Papa saya dulu sering melayani orang-orang yang stres gitu kan. Dan kebetulan saudara saya, kakak, Bapak pendetanya Pak Cahyo dulu, almarhum Mas Paulus kakak saya sepupu, orang tuanya itu punya karunia melayani. Dulu nggak ada rehab begitu. Di Blitar dia melayani gereja, sekaligus dia di rumahnya dia kumpulkan orang-orang gila. Dulu nggak punya tempat rumah yang bagus. Zaman dulu ya, kira-kira sejak saya belum lahir pun sudah ada pelayanan itu. Dan ketika lahir diceritai begini punya pelayanan. Dan biasanya orang-orang gila itu diikat di pohon-pohon. Makanya Pak Paulus itu, Mas Paulus itu punya turun karunia dari orang tuanya, sering melayani orang-orang yang punya kuasa-kuasa, melepaskan orang-orang yang punya ikatan-ikatan roh jahat. Karena apa? Papahnya itu punya karunia melayani orang-orang gila. Menurut saya melayani orang-orang gila itu tidak mudah, betul nggak? Ada resiko. Dan saya dikasih tip kalau mendoakan orang gila jangan tutup mata. Kenapa? Kalau lagi doain tutup mata, apanya? Orang gilanya hilang yang pertama. Mending kalau hilang.
tiba-tiba saudara berdoa, pak gitu. Betul enggak? Ini namanya berdoa dan berjaga-jaga yang Alkitab katakan. Betul? Betul? Kenapa? Kita sedang melawan bukan hanya roh biasa, ini roh jahat. Nah, roh jahat itu dia nggak senang ketika Yesus datang ke orang Gerasa ini, katakan. Apa yang dia katakan? Apa urusanmu dengan aku? Bayangkan saudaraku, kalau kita melayani orang yang seperti itu, apa urusannya kamu datang? Hei, Benny, mau apa kamu? Pernah seperti itu, siapa kamu gitu kan? Ditanya, siapa kamu? Saya ini arwah dari sana. Bayangkan saudaraku, kadang-kadang seperti itu ada manifestasi. Tapi Tuhan ingin katakan kepada kita, satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kita harus minta sama Tuhan, Tuhan berikan kepada kami kasih yang daripada Tuhan. Karena kalau kita melayani nggak dengan kasih, saudara nggak ada yang betah melakukan seperti itu. Saudara ingin pelayanan yang enak-enak saja lah, yang nggak ada tantangan. Kenapa? Melayani Tuhan itu harus didasari dengan kasih yang tulus. Kasih yang dari Tuhan. Apa itu kasih? Saudaraku, dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Coba kita lihat. 1 Yohanes 4. Kita telah mengenal, mulai ayat yang ke-16 ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ini karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Mari kita melayani dengan kasih. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saya kasih Tuhan. Dan Alkitab katakan ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, melayani dengan kasih itu artinya menghancurkan tembok-tembok kebencian, betul? Menghancurkan tembok-tembok yang menghalangi, yang kadang-kadang berkata, aduh, bisa nggak saya melayani ya? Orangnya begini. Tapi saya mengatakan, minta, berdoa sama Tuhan, Tuhan, penuhi saya dengan kasih Tuhan. Kasih yang tulus dari Tuhan, sehingga kita sama seperti Yesus berani. Yesus manusia, dan ketika Yesus melihat orang yang dirasuk setan ini di kuburan ini, Yesus datang menghadapinya. Dan Yesus berkata, mengusir keluarlah roh jahat itu. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mau belajar. Kita melayani dengan kasih. Saya senang sekali waktu PPJ terakhir, Pastor Kong dia sampaikan firman Tuhan. Dia katakan, pelayanan yang harus kita bangun hari-hari ini adalah pelayanan yang harus didasari dengan kasih. Dan dalam kasih itu tidak ada marah, betul ya Pak ya? Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, betul? Saya mau di tempat ini semuanya saling mengasihi, amin. Amin, gak ada dendam, gak ada kecewa ya. Kalau kecewa cepat bereskan. Setiap kita bisa kecewa, tapi jangan terus hidup dalam kekecewaan. Hari Jumat kemarin kita diberkati. Semua ditanya, siapa yang takut? Ada yang bilang, oh saya gak punya takut. Puji Tuhan, karena percayalah dalam kasih gak ada ketakutan. Maksud saya begini, wajar kita bisa takut, tapi jangan hidup terus dalam ketakutan. Amin. Amin. Percayalah. Kenapa? Kita punya kasih, dan kasih yang tulus dari Tuhan akan melenyapkan setiap ketakutan kita. Sehingga tidak ada buat kita untuk, waduh nanti saya melayani orang seperti ini, resiko saya bagaimana? Percayalah, kasih yang dari Tuhan akan dilimpahkan buat kita. Dan kalau kasih dari Tuhan dilimpahkan, kuasanya juga nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat dengan kuasa apa yang dibuktikan
dalam ayat ini, dengan kuasa, melayani dengan kuasa. Ayat yang keempat, sekali lagi kita baca. Ayat yang keempat. Markus 5 ayat yang keempat. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggu yang dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup untuk menjinakkan. Tidak ada seorang pun. Artinya ini orang Gerasa ini betul-betul dia dirasuki kuasa yang luar biasa, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengatasinya. Makanya nggak salah kalau tinggalnya di kuburan, jauh dari banyak orang, karena pasti kalau dekat dengan orang pasti mungkin juga buat ulah, betul? Kan kita tahu kalau orang dirasuk itu kadang-kadang bisa memberontak, bisa mengancam kita. Bahkan Alkitab mengatakan sering dibelenggu. Saya nggak tahu dengan cara apa membelenggunya, mungkin dengan rantai, mungkin dengan tali. Tapi dikatakan Alkitab menjelaskan semua belenggu rantainya itu diputuskan. Itu artinya ada kekuatan, ada kuasa yang luar biasa yang merasuk orang ini. Tapi di sini sudah pun kita lihat ayat yang keempat, tidak ada orang yang mampu menjinakkan. Tapi ini tidak membuat Yesus takut. Ketika Yesus datang dengan kasih, kasihnya dinyatakan. Tapi di balik kasih itu ada kuasa Tuhan dinyatakan. Saya share dengan hal ini kenapa? Kita kadang-kadang berpikir, Tuhan berikan saya kuasa. Tapi lupa bahwa kalau kita hanya diberi kuasa, tapi kuasa itu kita nggak lakukan, melayani dengan kasih, sia-sia kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Tapi saya percaya kalau kita minta kasih dari Tuhan, kasih yang dari Tuhan yang tulus untuk kita melayani Tuhan. Saya percaya kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan lebih sungguh tadi. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Percayalah kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita, kuasanya juga akan nyata atas hidup kita. Kuasanya akan dicurahkan dalam hidup kita. Inilah yang Tuhan mau, kita melayani dengan kuasa. Memang betul, kita minta terus kuasanya dinyatakan, kuasa urapan Roh Kudus turun atas hidup kita. Tapi percuma saja kalau kita, karena Roh Kudus juga, buah dari Roh Kudus adalah kasih, betul? Jadi sekarang saya mengatakan, segala sesuatu yang kita lakukan harus didasari kasih yang tulus yang dari Tuhan. Ketika kita melayani dengan kasih, saya percaya kasih itu akan menarik kuasa Tuhan dinyatakan. Dan ini yang kita lihat. Yesus mampu, kuasa Yesus mampu berkuasa menyembuhkan, membebaskan orang yang dirasuk setan ini. Orang yang mengalami belenggu selama bertahun-tahun mungkin, diikat oleh kuasa jahat yang banyak, tapi Yesus datang dan membebaskan karena kita percaya kuasa Yesus lebih besar dari setiap kuasa yang ada dalam dunia ini. Saudara kasih Tuhan, apa maksudnya buat kita? Dengan tema kita melayani dengan kasih dan kuasa. Percayalah, kalau kita melayani Tuhan hari ini, renungkan, sudahkah kita melayani didasari dengan kasih? Kasih yang tulus dari Tuhan. Tidak hanya berkata begini, saya mau melayani supaya saya dihargai. Saya mau supaya orang menghargai saya. Saya punya banyak talenta, saya punya banyak karunia. Oke, kita perlu jadi pengurus yang baik sesuai dengan karunia. Tapi mari kita lakukanlah segala sesuatu didasari dengan kasih Tuhan. Kasih yang sudah kita terima dari Bapa, yang sudah menunjukkan kasih-Nya lewat menyerahkan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Dan ketika kita melayani dengan kasih, saya percaya kasih itu akan menghancurkan tembok-tembok penghalang, ketakutan, bahkan mungkin berkata gini, wah itu bukan level saya. Orang itu bukan sama dengan saya. Orang itu jahat sekali. Orang itu tidak layak. Atau mungkin kita menghakimi orang-orang di sekitar kita. Udah, saya tidak punya keharusan untuk melayani orang itu. Karena orang itu seperti ini, sering begini, dia sering berbuat jahat. Tapi saya percaya kalau kita minta supaya kasih Tuhan memenuhi kita, saya percaya itu akan mendorong kita
Kita tidak hanya berkata, "Wah, saya melayani di gereja saja supaya orang tahu saya hebat." Tapi dimanapun kita berada, kita mau tunjukkan kasih kita. Saya senang kalau ada orang bersaksi, kita peduli dengan orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita. Saya mendengar satu kesaksian, ada satu jemaat di tempat ini ngomong, membuktikan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, hadir ke sana memberikan kekuatan, lalu memperhatikan saat dia sakit lumpuh, ditolong, diperhatikan. Bahkan berani menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang tidak kita kenal, sama seperti kita menyampaikan suara firman Tuhan, suara kebenaran. Tapi kita melakukannya dengan kasih. Kita tidak menghakimi orang. Ingat, kita ada bukan kita sok hebat, sok benar, lalu kita merasa kita paling kudus. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang menunjukkan kasih kita. Sama seperti Yesus datang, dia menghampiri kita dan dia tidak pernah menyia-nyiakan hidup kita. Kita menganggap kita ini berharga di mata Tuhan. Karena buat Yesus satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tapi yang kedua, saudaraku, bagaimana kita melayani bukan hanya dengan kasih, melayani dengan kuasa. Saudara, kuasa Tuhan yang dahsyat inilah yang harus nyata dalam pelayanan kita. Kalau kita melihat di sini, saudaraku, kita perlu mengandalkan kuasa Tuhan. Kita jangan berkata adalah hal yang jahat, adalah hal yang berdosa ketika kita merasa kita hebat dalam pelayanan. Nggak penting kita berdoa. Sehingga kalau ada jam-jam doa, kita nggak merasa nggak penting lah berdoa, karena saya juga sudah punya kemampuan. Saudara, kalau kita melayani merasa kita nggak mampu, itu bersyukur. Karena kalau engkau merasa nggak mampu melayani, saya percaya engkau bisa mengandalkan Tuhan. Tapi kalau engkau merasa engkau mampu, lalu engkau merasa saya punya kepandian, saya punya kepintaran, saya punya keahlian, engkau lupa akhirnya. Tidak sadar kita merasa kita hebat, kita lupa untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Mari kita melayani Tuhan dengan kasih, tapi juga dengan kuasa. Karena Allah ingin kita melayani Tuhan dengan anugerah, kekuatan yang Tuhan sudah limpahkan buat kita. Kekuatan ini bicara power, kuasa. Dan kuasa itulah yang akan menyertai pelayanan kita. Pelayanan kita adalah bentuk penghargaan kita kepada Yesus. Bukan hanya harus dilakukan dengan kuasanya, tapi juga melainkan juga dengan kasih yang daripada Tuhan. Saudara, di tahun 1991 ketika ada perang antara Amerika dengan Irak, ada operasi yang namanya operasi Badai Gurun, di mana negara Amerika itu menyerang Irak. Dan di tahun itu terjadi pesawat tempur Angkatan Laut Amerika itu diterbangkan oleh seorang namanya sama dengan suaminya Ibu Indra, Michael Sprecher. Ditembak jatuh oleh pasukan Irak. Saudara, sejak saat itu bertahun-tahun keluarganya dan Korps Angkatan Laut Amerika itu berusaha mencari tahu apakah dia masih hidup. Berusaha terus karena ditembak jatuh, nggak tahu ceritanya. Tapi kita tahu kalau Angkatan Laut Amerika itu tidak pernah ketika dijatuh lalu biarkan begitu saja. Mereka berusaha bertahun-tahun dan sampai 18 tahun. Akhirnya tahun 2009 mereka dalam pencariannya menemukan tempat di mana jatuhnya pesawat itu. Dan ketika mereka menemukan itu, dia melihat di sana, dia menemukan tulang, dan setelah dianalisa ternyata itu adalah jasad pilot daripada pesawat tempur itu yang namanya Michael Sprecher itu. Saudara, ketika Panglima mengumumkan tentang penemuan itu dengan bangga dan berkata, Angkatan Laut Amerika Serikat tidak pernah akan menyerah dan mencari prajurit betapapun lama dan sulitnya pencarian itu. Karena buat bangsa Amerika dan Angkatan Laut Amerika begitu menghargai setiap satu orang yang sudah melakukan tugasnya membela negaranya. Semua masyarakat bangga. Saudara, kalau pemerintah Amerika memanfaatkan kemampuannya untuk menghargai seorang yang
mungkin sudah mati selama 18 tahun tapi tetap berusaha dicari. Saya percaya juga Tuhan juga demikian. Allah yang kita sembah, Allah yang Dia tidak pernah berhenti untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat, betul? Saya yakin Dia dengan berbagai cara Dia akan berusaha untuk mendapatkan, karena satu jiwa di hadapan Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Saudara, bagaimana kita kalau bangsa Amerika itu menghargai satu orang yang sudah mati? Mari kita belajar menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita mau belajar minta supaya kasih Tuhan dicurahkan memenuhi kita. Ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita mengalami sakit, mengalami bantuan pertolongan, mungkin kita nggak bisa hadir langsung, tapi lewat doa-doa kita, lewat kehadiran kita bisa menunjukkan kasih-Nya. Dan itulah pelayanan yang didasari dengan kasih dan kuasa. Tuhan mau dimanapun kita berada, kasih-Nya dinyatakan dan kuasa-Nya didemonstrasikan sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sudah dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 33 mengatakan apa? Dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 33, dengan kuasa yang besar rasul-rasul itu melayani Tuhan, menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan mau dalam kehidupan jemaat Berea di tempat ini kita akan melayani dengan kuasa, tapi juga tidak hanya dengan kuasa, tapi kita hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mari kita minta supaya Tuhan terus tambahkan kasih yang dari Tuhan dicurahkan memenuhi kita, sehingga kasih itu akan mengalir keluar dan lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Tak akan pernah ku sesali sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kubayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saudara, Tuhan katakan bahwa kita adalah anak-anaknya yang sangat berharga di mata Dia. Amin. Dan Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sudah membalas harganya. Seberapapun Dia berikan buat kita, karena kita begitu mencintai Tuhan. Dan Tuhan juga mau mengajar kita pagi hari ini bahwa satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Itu mendorong kita untuk supaya Tuhan berapapun harga yang harus kubayar, mari kita mau melayani Tuhan dengan setia, dengan penuh kasih, karena Dia layak terima yang terbaik dari hidup kita. Bukan hanya dengan kasih, tapi kita minta supaya kuasa Tuhan terus nyata buat kita. Mari terus hidup andalkan Tuhan. Percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kuasanya akan nyata atas hidup kita. Amin. Dan kita boleh menunjukkan betapa kita punya Tuhan yang kuasanya lebih daripada kuasa-kuasa yang dalam dunia ini. Iya. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Amin. Percayalah, Tuhan gak pernah membeda-bedakan setiap kita.
Dan Tuhan mau percayakan bukan hanya kasih, tapi Tuhan mau percayakan kuasa itu atas hidup kita. Tuhan katakan pergilah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh terus atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan itu yang Tuhan katakan buat kita. Mari mau berkata, Tuhan terus berikan kepada kami kasih, kasih yang melimpah-limpah di dalam Kristus. Ada kasih yang terus tercurah memenuhi kita, melingkupi kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, di dalam kuasa tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Mungkin ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, sehingga engkau mengambil keputusan, udahlah saya mau ambil langkah seperti ini karena ketakutan yang kita hadapi. Tapi hari Tuhan katakan jangan takut. Kalau kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, saya percaya kasih itu akan menutupi setiap ketakutan kita. Amin. Siapa yang rindu berkata, Tuhan penuhi saya dengan kasih Tuhan. Siapa yang rindu pagi hari ini berkata, Tuhan penuhi saya dengan kasih Tuhan. Kasih yang tulus dari Tuhan tercurah atas hidup kita, sehingga kita akan dimampukan untuk melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja, dimanapun yang kita lakukan, kita melakukannya dengan dasari kasih. Saudara, ketika engkau melayani anakmu, engkau pun sedang melayani. Ketika engkau sedang membimbing dan mendidik anak-anakmu, itu adalah pelayanan. Amin. Apapun yang engkau kerjakan sebagai suami, ketika engkau melayani istrimu, itu adalah pelayanan. Istri, ketika engkau mengerjakan segala sesuatu, itu adalah pelayanan. Dimanapun yang kita kerjakan, itu adalah pelayanan. Dan pelayanan kita harus didasari dengan kasih dan kuasa. Dan ketika engkau melakukan dengan sungguh-sungguh, di situ kuasa Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dimuliakan. Lewat hidup kita akan terjadi lawatan Tuhan, kuasa Tuhan. Melayani, mengasihi seumur hidupmu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat kehidupan. Katakan sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Tuhan. Katakan sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Tuhan. Sekali katakan sekalipun, haleluya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat
Saudara, Tuhan ingatkan saya untuk saya mendoakan satu keluarga yang membutuhkan doa dari kita semua. Mungkin keluarga ini merasa, Tuhan sampai kapan pergumulan ini harus saya hadapi. Mungkin kau berkata, saya harus menghadapi sesuatu yang berat, yang hebat, sehingga membuat mungkin ada ketakutan, ada kejengkelan, dan kau mengambil keputusan, adalah Tuhan saya mau tinggalkan saja. Tapi hari ini Tuhan dikatakan, ingat kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dia sangat menghargai. Dia juga menghargai setiap keluarga kita, siapapun dia. Dan dia mau supaya kita minta, supaya kasihnya memenuhi kita. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap percaya, Tuhan sanggup memulihkan. Dan Tuhan sanggup menyembuhkan. Saudara yang mulia, keluarga ini yang silakan maju ke depan. Kalau engkau merasa keluarga, engkau ingin didoakan, datang ke depan dan kau minta supaya Tuhan kasih kekuatan. Saya mau mendoakan. Tuhan katakan itu hari ini buat saudara. Mari maju ke depan, saya akan mendoakan. Ya namanya sikara, ya namanya. Ya raya namanya. Jangan malu, jangan ragu. Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Ya raya namanya sikara, ya namanya. Ya raya namanya sikara, ya namanya. Masih ada saudaraku. Ya raya namanya sikara, ya namanya. Saudara yang merasa, Tuhan saya gak mampu lagi, saya gak kuat lagi. Saya gak kuat lagi untuk menangani keluarga saya. Dan mungkin kita ambil keputusan, udahlah saya tinggalkan saja. Tapi hari ini Tuhan katakan, minta kasih Tuhan. Kasih yang baru dari Tuhan memenuhi kita. Untuk kita belajar mengasihi. Untuk kita belajar mengasihi siapapun orang-orang yang Tuhan percayakan buat kita. Karena percayalah, kasih yang tulus tidak ada ketakutan. Kasih yang dari Tuhan tidak ada ketakutan. Kasih yang tulus akan menarik kuasa Tuhan, menarik mujizat Tuhan, menarik pemulihan yang dari Tuhan. Kalau engkau tidak berkenan maju saudara, di tempat saudara berada, angkat tanganmu dan terima lawatan Tuhan, kasih Tuhan. Ya namanya sikira namanya nama. Ya raya namanya sikara ya. Ya namanya sikira ya namanya. Ya namanya sikara. Kasih Tuhan memenuhi, kasih yang tulus dari Tuhan memenuhi, sehingga kuasa itu juga nyata Tuhan di dalam nama Yesus. Ya namanya sikara ya. Apapun yang mengikat engkau, setiap kepahitan, kekecewaan terlepas dalam nama Yesus. Setiap belenggu yang membelenggu engkau terlepas dalam nama Yesus. Kasih Tuhan memenuhi engkau, sehingga tidak ada lagi hal yang negatif, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Kasih Tuhan akan memperbarui hidupmu, dan engkau akan menikmati kemenangan, engkau akan menikmati kesembuhan, engkau akan menikmati mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Ya namanya sikaraya nama, ya raya namanya. Selepas apa yang bertahun-tahun membelenggu hidupmu terlepas dalam nama Yesus. Ya raya namanya sikaraya nama, ya raya namanya sakaraya nama. Ya raya namanya sikaraya. Haleluya, haleluya. Ya raya namanya sikaraya. Ya raya namanya sikaraya. Ya raya namanya sikaraya namanya. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu.
dengan kasih-Mu. Tuhan, kami percaya kasih dan kuasa Tuhan akan terus membawa kami terus naik, terus melangkah maju, menikmati kemenangan. Mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami, atas setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami mau percaya Tuhan, kasih yang baru yang dari Tuhan memenuhi kami, melimpah atas kami, sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena kami tahu kuasa-Mu sempurna nyata atas kami. Limpahkan kami Tuhan terus, setiap pribadi, setiap umat-Mu di tempat ini, dengan kasih yang dari surga tercurah memenuhi kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan, semua kami dilawat oleh Tuhan. Ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan, ada pembebasan, ada kemenangan, ada terobosan, dan bahkan ada pemulihan terjadi. Kami berdoa Tuhan, dari tempat ini kami berdoa untuk orang-orang yang menjadi pergumulan kami. Mungkin itu anak kami, tetangga kami, saudara kami, yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa sakit penyakit. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu membebaskan mereka, kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami terima janji Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Diberkati? Amin ya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita setiap jemaat di tempat ini bahwa kita sudah kasih dan kuasa Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Amin. Karena Tuhan, semua karena Tuhan. Karena kasih dan kuasa Tuhan kita tidak takut lagi. Kita tidak khawatir lagi, tadi Bapak Gembala sampaikan, amin. Karena kasih dan kuasa Tuhan, setiap kita yang sakit disembuhkan, amin. Setiap kita yang terbelenggu dibebaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Yang sudah menerima kasih dan kuasa Tuhan, mari berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, luar biasa dahsyat ya. Ya, tiba saatnya kita juga diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan, memberikan sebagian daripada berkat yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya di tempat ini untuk kita boleh diberikan di tempat ini. Mari saya mengajak kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Engkau teramat baik bagi kehidupan kami, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terlebih khusus Tuhan, kami terima kasih untuk karya keselamatan, untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu yang Engkau limpahkan. Dan kami terima dengan iman saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kasih dan kuasa itu ada dalam hidup kami di tempat ini Tuhan. Ada dalam hidup jemaat di tempat ini Tuhan. Karena ada mujizat dalam hidup kami, di dalam kasih dan kuasa itu Tuhan. Kami akan semakin naik, dan semakin naik lagi Tuhan di dalam Engkau ya Bapak. Sehingga Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Berkati gembala kami, Pastor Benny yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Pakai kehidupannya lebih dahsyat, luar biasa lagi. Setiap pergumulannya, kami percaya Engkau yang telah memberikan kemenangan, Engkau yang telah memberikan kelepasan, Engkau yang telah memberkati kehidupan gembala kami Tuhan. Bahkan pergumulannya untuk kesehatannya saat ini Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami mohon kepada Engkau Tuhan. Setiap syaraf di bibir dan mulut serta matanya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa kesembuhan juga, kuasa pemulihan Tuhan nyatakan saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kesembuhan
Tuhan nyatakan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bu Gembala beserta anak-anak mereka juga diberkati dengan dahsyat luar biasa. Diberi kekuatan, kesehatannya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menerima setiap berkat, setiap hal yang baik, yang sangat luar biasa daripada Engkau saat ini. Dengan iman kami terima Tuhan, dengan penuh sukacita. Haleluya Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, kiranya kami boleh memberikannya dengan sukacita dan berkenan di hadapan Engkau. Para pengelola keuangan gereja diberkati untuk boleh mengelola berkat yang Engkau percayakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati dan siap memberikan persembahan berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui dompet elektronik yang dimiliki melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay maupun Link Aja ataupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37999999456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sidang jemaat berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Ya, berikut kami sampaikan sepekan kegiatan GKRI Berea di tempat ini. Hari Selasa dan Jumat pagi itu ada mesbah doa pagi, mengajak setiap umat Tuhan, mari sama-sama bergabung melalui ibadah mesbah doa pagi setiap hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi ya, melalui live Facebook Bapak Gembala di tempat ini, ID Benyamin Lumondo. Bagi jemaat yang sempat datang ke gereja, silahkan datang ke gereja untuk kita sama-sama berdoa, membangun mesbah doa kita di pagi hari, di hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi. Kemudian hari Selasa itu juga kita ada ibadah doa dan puasa. Pukul 7 malam kita akan berdoa dan berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini, buat para pemimpin rohani kita di GKRI, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, Korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI, biarlah beliau-beliau dipakai dengan dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Dan kita juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan di GKRI Berea sepanjang tahun 2023. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat, mengundang setiap jemaat bila sama-sama datang di ibadah kerabat. Hari Jumat ini adalah Jumat pertama di bulan Maret, itu akan diisi oleh firman disampaikan oleh Bapak Gembala, kelas pemuridan ya, kita akan belajar memperdalam lagi firman Tuhan di hari Jumat. Kemudian hari Sabtu Be Generation untuk sementara diliburkan, namun kegiatannya diganti dengan ibadah doa awal bulan ya, pada tanggal 4 Maret. Ibadah doa awal bulan ini terlebih khusus untuk setiap hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah melayani di GKRI Berea, silahkan datang. Kita akan bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama di tempat ini untuk kita minta tadi seperti Bapak Gembala sampaikan, kita terus meminta kasih dan kuasa Tuhan untuk kita boleh melayani di tempat ini dengan dahsyat luar biasa. Pukul 6 sore ya, diralat pukul 6 sore hari Sabtu ibadah doa awal bulan. Ibadah ini juga terbuka untuk setiap jemaat yang rindu mau terlibat dalam pelayanan. Silahkan datang terlebih dahulu dalam ibadah doa para pengerja di tempat ini di hari Sabtu mendatang. Kemudian hari Minggu pekan depan itu firman Tuhan akan disampaikan Bapak Gembala juga dengan tema tidak ada yang binasa pada tanggal 5 Maret 2023. Mari jangan sampai ketinggalan berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan di tempat ini melalui setiap ibadah, setiap kegiatan pelayanan di tempat ini. Amin. Ya, demikian yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita membangkit diri bersama-sama. Your love is powerful, may save my love is mighty, the earth is your great above enough. You
Your love is powerful. Your love is powerful. We serve. Your love is powerful. The earth will set your love above enough, more than enough for me. Jesus, you're ever. Jesus, you're ever. Every chance you're in front of great overflow. More than enough for me. More than enough, more than enough for me. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kasih dan kuasa-Mu nyata terus di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan. Dari pagi hari ini kami percaya kasih yang dari Tuhan melimpah penuh atas setiap kami. Kasih yang sungguh-sungguh menghancurkan setiap belenggu-belenggu yang ada dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami percaya kemenangan menjadi bahagian hidup kami. Pemulihan menjadi bahagian hidup kami. Terima kasih. Tuhan ajar kami terus. Semakin mengasihi Tuhan. Sama seperti juga kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Kami tidak hanya melayani di gereja, tapi dimanapun kami berada, kami tetap menunjukkan kasih itu Tuhan yang terus tercurah atas kami. Sehingga dimanapun kami berada, di rumah, di kuliah, di tempat pekerjaan, sekolah kami, kasih Tuhan nyata atas kami. Dan lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua kami yang melayani hari ini diberkati Tuhan. Kami dilawat Tuhan. Dan terus Tuhan kami percaya. Kami menikmati janji Tuhan. Kami menikmati mahkota upah yang Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya kami menikmati hadiah yang dari Tuhan. Panggilan surgawi yang nyata terus atas kami Tuhan. Terima kasih. Kami terus akan berlari-lari. Terus melangkah. Maju Tuhan dan tidak pernah akan mundur. Karena kami tahu Tuhan yang berjanji terus menyertai kami di setiap langkah-langkah hidup kami. Walaupun kami harus melewati jatuh bangun, tantangan, pergumulan, kami tahu Tuhan tetap setia menolong kami. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu. Ada banyak pergumulan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Tantangan demi tantangan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Yang begitu berat, begitu beban yang merintangi umat-Mu. Kami percaya Tuhan Allah yang sanggup mengangkat setiap pergumulan kami, mengangkat setiap beban-beban kami, gantikan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga kami tidak hidup dalam ketakutan kami tidak hidup dalam kekhawatiran kami, tapi kami hidup dalam sukacita surgawi, dalam kemenangan, dalam janji Tuhan, karena firman-Mu yang terus ada bersama dengan kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan terus gereja-Mu di tempat ini. Lawat Tuhan, Tuhan nyata. Minggu-minggu yang akan kami jalani, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang menyertai kami. Kami keluar dari tempat ini dalam kemenangan, dalam mujizat, dalam berkat Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau keluar. Diberkatilah ketika Engkau masuk. Diberkatilah ketika Engkau duduk. Dan ketika Engkau berbaring, ketika Engkau melakukan aktivitas-Mu, pekerjaan-Mu, usaha-Mu, adonanmu, lumbung-lumbungmu, kesehatan-Mu diberkati Tuhan, keluarga-Mu diberkati oleh Tuhan, anak-anak-Mu diberkati Tuhan,
Pelayananmu diberkati Tuhan. Masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang Engkau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah, yang adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, lewat karya anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan memberikan kemenangan dan mencurahkan Roh Kudus, kuasanya itu terus menyertai hidup kita dan kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya lebih dari setiap kuasa yang dalam dunia ini, akan tercurah melimpah dalam setiap kehidupan kita dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.